Program stabilisasi harga pangan diyakini dapat mengatasi inflasi di Provinsi Jambi. Terdakwa kasus suap RAPBD Kusnidar divonis hukuman 4 tahun kurungan penjara. Sebanyak 3.648 orang pemilih pemula di Kabupaten Bungo belum melakukan perekaman KTP elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Kamis 7 Desember 2023. Selain 3 berita utama tadi, saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Vidya Francisca. Dan saya Ridho Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, pemerintah Provinsi Jambi optimis program stabilisasi harga pangan jelang Natal dan Tahun Baru mampu mengatasi kenaikan inflasi yang terjadi pada November 2023. Berdasarkan strategi yang disusun, ada 2 komoditas utama yang masuk dalam program stabilisasi, yakni cabai dan beras. Pemerintah Provinsi Jambi optimis program stabilisasi harga pangan yang digulirkan menjelang Hari Raya Natal dan perayaan Tahun Baru mampu mengatasi kenaikan inflasi yang terjadi pada bulan November 2023. Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, melalui alokasi anggaran belanja tidak terduga senilai 2,4 miliar rupiah, pemerintah Provinsi Jambi akan menjadi pemasok sejumlah komoditas bahan pangan yang dinilai sebagai pemicu dari inflasi. Berdasarkan strategi yang disusun, ada 2 komoditas utama yang dipastikan masuk dalam program stabilisasi harga pangan, yakni untuk cabai dan juga beras. 2 komoditi pangan ini menjadi salah satu pemicu peningkatan inflasi. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi sedang melakukan pemantauan di sentra-sentra produksi cabai, baik di dalam maupun di luar daerah yang siap panen. Program stabilitas harga pangan diyakini mampu untuk bisa meredam kenaikan harga komoditas pangan. Tak hanya itu saja, program ini juga digulirkan untuk bisa meningkatkan daya beli masyarakat setelah terbebani karena naiknya harga kebutuhan pangan. Pasar dulu, cabai rawit itu kan harus terpenuhi 8 ton. Nah, kemarin kan nggak sampai terpenuhi, maka permintaan banyak, barang kurang, harga tinggi. Maka setiap terjadi kekurangan pasokan dan harga, maka pemerintah hadir melalui dana PTT. Artinya ini akan berlaku sampai juga untuk persiapan Nataru, Pak? Ya semua termasuk, itu apalagi itu. Nah, kemudian juga kita lagi memantau. Sekarang kita minta Dinas Pertanian berapa kabupaten yang akan panen cabai itu. Nah, segera kita beli untuk memenuhi pasar-pasar yang memang dicatat oleh BPS itu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, angka inflasi di Provinsi Jambi pada bulan November mencapai 3,75%. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi saat ini sudah menyiapkan formula untuk bisa mengatasi kenaikan harga komoditas pangan jelang Nataru nanti. Formula yang akan dilakukan itu salah satunya adalah dengan menggunakan anggaran belanja tidak terduga untuk bisa menstabilkan harga komoditas pangan. Harga sejumlah komoditi pangan sejak 1 bulan terakhir merangkak naik, seperti harga cabai rawit dan merah yang harganya rata-rata Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Bawang merah saat ini dijual di harga Rp40 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada gula pasir yang masih bertahan di harga Rp17.000 per kilogramnya. Untuk menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi saat ini telah menyiapkan formula untuk mengatasi dan mencegah tingginya harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. Formula yang dilakukan itu salah satunya adalah dengan menggunakan anggaran BTT yang tersedia di APBD Perubahan mencapai Rp2 biliar. Kemarin sudah melakukan koordinasi, kami akan melakukan pengecekan, terutama sekali menjelang Nataru ini. Akan pengecekan ke pasar untuk melihat jumlah, ketersediaannya, untuk melihat distribusinya, distribusi
apakah ada kemacetan dan sebagainya. Sebelum menggunakan anggaran BTT, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terlebih dahulu akan melakukan inspeksi mendadak ke pasar. Sidak kali ini bertujuan untuk bisa memastikan penyebab dari tingginya harga bahan pokok yang dijual di pasaran. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara Jaksa KPK minta keterangan terdakwa mantan anggota DPRD Provinsi Jambi. Terdakwa dimintai keterangan terkait penerimaan uang pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Sidang lanjutan kasus pengesahan RAPBD Provinsi Jambi untuk terdakwa Hassani Hami, Bustami Yahya, Hasim Ayub, dan Nur Hayati kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan mendengarkan keterangan terdakwa di dalam persidangan. Dalam persidangan, Jaksa KPK mempertanyakan sejumlah pertanyaan terkait penerimaan uang yang diperoleh para terdakwa. Para terdakwa sempat menerima sejumlah uang untuk mengesahkan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 hingga 2018. Jaksa KPK Yoyo mengatakan, 4 orang terdakwa kasus suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi ini cukup kooperatif dan para terdakwa juga telah mengakui perbuatannya. Masing-masing terdakwa menerima uang senilai 200 juta rupiah, kecuali Hasim Ayub yang hanya 100 juta rupiah. Sidang pemeriksaan hari ini lumayan bagus. Keterangan para terdakwa juga sudah mengaku bahwa mereka telah menerima dan itu menguatkan pembuktian kami. Sudah dapat dikembalikan? Sudah mengembalikan. Untuk masing-masing terdakwa mengakui menerima uang berapa? Masing-masing terdakwa, kecuali terdakwa Hasim Ayub itu memang menerima 100 juta. Keterangan yang sebelumnya juga para saksi juga menerangkan bahwa dia menerima 100 juta, sementara 3 terdakwa lainnya 200 juta. Setelah mendengarkan keterangan para terdakwa, sidang lanjutan akan kembali digelar pada pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa KPK. Asar, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi Kus Nindar divonis hakim selama 4 tahun kurungan penjara. Terdakwa divonis karena terbukti bersalah dengan turut serta menerima dan juga mendistribusikan uang untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 hingga 2018 kembali dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan mendengarkan pembacaan vonis oleh majelis hakim untuk terdakwa Kus Nindar. Dalam vonis tersebut, majelis hakim menjatuhkan hukuman dengan hukuman 4 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Selain menjatuhkan hukuman penjara, terdakwa juga diwajibkan mengembalikan uang negara senilai 600 juta rupiah. Uang ini wajib dikembalikan paling lambat 1 bulan setelah putusan. Apabila tidak dikembalikan, akan diganti dengan masa hukuman tambahan selama 1 tahun kurungan penjara. Terdakwa Kus Nindar mengatakan akan menerima putusan majelis hakim dan akan mengembalikan uang ganti rugi ke kas negara. Ya, saya rasa itu yang sudah seadil-adilnya. Mengenai uang ganti rugi, Insya Allah kita kembalikan. apa harapan terhadap KPK? Ya, saya harapan kepada KPK baik penyidik maupun jaksa yang selama ini memang sangat profesional dan saya bangga lah. Dari mulai proses dari 2017 sampai hari ini mereka sangat profesional dan sangat menghargai kita sebagai maupun tersangka terdakwa. Jaksa KPK Ridho mengatakan akan pikir-pikir terlebih dahulu dari putusan vonis hakim. Meski sebagian besar tuntutan jaksa KPK dengan vonis yang sama, namun KPK akan tetap membacakan ulang dari hasil putusan tersebut. Tambahan tadi kan ada mengenai subsidiarnya ya, kan tidak semuanya konform, jadi tetap harus laporkan dulu, kami laporkan kepada pimpinan untuk sikap 7 hari itulah nanti apakah langsung terima atau kan ada upaya hukum, kan harus dibaca juga semua pertimbangannya. Kalau untuk khusus yang terdakwa Kus Nindar ini kan sudah selesai putus nih, jadi kan penuntut umum pikir-pikir dan nanti akan membaca seluruhnya pertimbangan dalam putusan dan juga dilaporkan pimpinan, baru ambil sikap selama 7 hari kan sebelum proses pengembalian uang yang 600 juta tadi ke rekening KPK gitu Bang?
Kalau terkait uang pidana tambahan uang pengganti tadi kan Kusnindar dibebankan 600 juta. Apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara 1 tahun. Sebelumnya terdakwa mantan anggota DPRD Provinsi Jambi Kusnindar dituntut oleh jaksa KPK dengan hukuman 4 tahun kurungan penjara. Dalam tuntutan tersebut, jaksa KPK menyatakan terdakwa Kusnindar terbukti bersalah dengan turut serta terlibat atas kasus suap pengesahan RAPBD. Selain menjatuhkan tuntutan 4 tahun kurungan penjara, terdakwa turut mendapatkan hukuman tambahan dengan membayar pengganti 600 juta rupiah. Asar TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi menuju pemilu 2024, saudara, momen kampanye menjadi berkah bagi usaha percetakan. Saat masa kampanye pemilu tahun 2024 ini, omset usaha percetakan naik hingga 50%. Jasa percetakan menjadi salah satu sektor usaha yang diuntungkan pada masa kampanye. Berbagai atribut kampanye maupun alat peraga kampanye yang selama ini banyak menghiasi jalanan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan hasil percetakan untuk bisa memperkenalkan para peserta pemilu. Berkat tersebut salah satunya dirasakan oleh percetakan yang berada di Jalan Tengku Umar, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Morsabak Barat. Saat ditemui pemilik usaha printing Dedi Saputra mengaku terjadi peningkatan pemesanan pada saat masa kampanye ini. Saat ini pemesanan di percetakannya kebanyakan datang dari para peserta pemilu yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Atribut yang dipesan juga beraneka ragam, mulai dari spanduk, kartu nama hingga stiker. Alhamdulillah cukup meningkat, dikarenakan di hari-hari biasa itu separuh lah dari dalam masa kampanye ini meningkatnya ini. Berarti sekitar 50% lah. 50%. Biasanya kalau setiap hari berapa, Mas? Omset harian omsetnya sekitar kurang lebih 1 sampai 2 jutaan kalau hari biasa. Sekarang bisa sampai 5 jutaan. Belum 1 hari, Bang, ya? Dedi Saputra menambahkan pada saat masa kampanye ini, omset percetakan miliknya naik sampai dengan 50%. Khalifa Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Partai Garuda menjadi satu-satunya partai politik di Provinsi Jambi yang kompak tidak membuat rekening khusus dana kampanye. Dan untuk itu kepesertaan partai politik tersebut terancam diberikan sanksi tegas. Hingga batas akhir penyampaian rekening khusus dana kampanye, Partai Garuda menjadi satu-satunya partai politik peserta pemilu yang tidak menyerahkan. Partai Garuda diketahui tidak membuat RKDK di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Tidak diserahkannya rekening tersebut disinyalir tidak adanya caleg yang didaftarkan oleh partai bersultan Ahmad Rida Sabana. Komisioner KPU Provinsi Jambi Yanto mengatakan, Partai Garuda hanya menyampaikan RKDK pada tingkat provinsi dari beberapa orang calon legislatif yang masuk dalam daftar calon tetap. Berdasarkan PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum, RKDK merupakan komponen penting dalam penggunaan dana kampanye. Karena seluruh sumbangan dalam bentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK sebelum digunakan pada kegiatan kampanye. Setelah partai politik menyampaikan RKDK, maka partai politik bisa menerima sumbangan dari kelompok dan badan usaha non-pemerintah. Politiknya itu kepengurusannya ada, tapi tidak ada caleg, tidak ada calon anggota DPR, atau kepengurusannya tidak ada di kabupaten kota dan juga tidak ada calon anggota DPRD. Maka mereka juga harus wajib membuka rekening khusus dana kampanye. Dan itu sudah kita informasikan ke partai politik agar yang membuka rekening khusus itu adalah partai politik tingkat provinsi atau tingkat pusat. Jika hingga selesai masa kampanye, partai bersangkutan tidak menyampaikan RKDK ke KPU, maka partai politik tersebut akan digagalkan sebagai peserta pemilu di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Khalifa Patria, TVRI Jambi, melaporkan.
Sementara itu, Saudara, KPU Sarolangun optimis rekaman KTP elektronik selesai sebelum hari pencoblosan pemilu 2024. KPU Sarolangun terus mendorong serta mengawal dan mendata pemilih yang tercantum di DPT, namun belum melakukan perekaman KTP elektronik. Pasca penetapan daftar pemilih tetap, KPU Sarolangun menemukan 4.274 pemilih yang berstatus belum memiliki bukti fisik KTP elektronik. Dan menyikapi temuan tersebut, Dinas Dukcapil bekerja sama dengan Badan Ad Hoc KPU di setiap kecamatan dan desa telah melakukan perekaman KTP elektronik secara berkelanjutan. Dari jumlah tersebut, 2.225 pemilih telah melakukan perekaman dan 2.049 pemilih lainnya belum melakukan perekaman KTP elektronik. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid optimis ribuan pemilih yang belum melakukan perekaman KTP elektronik akan tuntas sebelum hari pencoblosan di tanggal 14 Februari 2024. Kita yakin dan optimis ya di hari H nanti 14 Februari itu sangat optimis kita dari KPU bahwasanya pemilih yang belum menggunakan KTP itu tetap menggunakan hak pilihnya. Kalau di KPU-nya itu sampai hari H, di tanggal 14 Februari pun masih kita terima. Jadi kalau persoalan sampai hari ini ada 2.000 memang benar, kita akui 2.000-an kurang, tapi kita pastikan sudah berkomitmen dengan pemerintah daerah melalui Dinas Dukcapil Desember ini target harus selesai. Kalaupun misalnya nanti nggak selesai, artinya sama-sama kita maraton Januari ke Februari sampailah ke hari H pemungutan suara 14 Februari nanti. Ahmad Mujadid menambahkan, pihaknya terus mendorong serta mengawal dan juga mendata para pemilih yang tercantum di dalam DPT, namun belum melakukan perekaman KTP elektronik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sebanyak 3.648 orang pemilih pemula di Kabupaten Bungo saat ini belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dan terkait hal tersebut, Dukcapil saat ini sudah bekerja sama dengan KPU untuk melakukan usaha jemput bola di 17 kecamatan. Menjelang pemilu 2024, Dinas Dukcapil Bungo terus menuntaskan perekaman KTP elektronik bagi para pemilih pemula. Salah satunya adalah dengan jemput bola langsung ke setiap kecamatan hingga ke dusun-dusun. Kepala Bidang Pelayanan Dukcapil Kabupaten Bungo, Anik Ahmawati mengatakan, pihaknya akan terus gencar melakukan perekaman KTP elektronik terhadap para pemilih pemula. Dukcapil sudah menyusun jadwal untuk perekaman data di 17 kecamatan bagi para pemilih pemula pada tanggal 9 Desember sampai dengan 8 Januari. Kegiatan perekaman nantinya akan dilaksanakan di kantor kecamatan serta kantor desa. Berdasarkan dari data Dinas Dukcapil Kabupaten Bungo, terdapat sekitar 3.648 pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Jumlah tersebut tersebar di 17 kecamatan dalam Kabupaten Bungo. Kerjasama sama KPU untuk turun ke 17 kecamatan, yaitu kalau totalnya 3.648 yang belum melakukan perekaman. Itu termasuk pemula yang tanggal pas pemilu dia sudah punya KTP. Jadi ada yang PRR yang belum mesti harus dicetak KTP-nya. Disdukcapil Kabupaten Bungo berharap masyarakat yang belum melakukan perekaman, terutama bagi para pemilih pemula, dapat kooperatif untuk mengikuti perekaman KTP elektronik. Bukriyandi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, KPU Batanghari saat ini tengah menunggu pengiriman logistik surat suara yang dijadwalkan akan tiba di akhir Desember ini. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Agus Sanusi mengingatkan ASN untuk terlibat politik praktis dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Meski memiliki hak pilih, namun ASN tidak dibenarkan menjadi anggota partai maupun tim pemenangan calon. Sekda Tanjung Jabung Barat Agus Sanusi mengatakan, meski memiliki hak pilih, aparatur sipil negara tidak dibenarkan menjadi anggota partai politik maupun tim sukses pemenangan pasangan calon pada pelaksanaan pemilu tahun 2024.
aparatur sipil negara harus fokus pada pengabdian pelayanan kepada masyarakat serta bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sekda juga mengajak seluruh komponen masyarakat di Bumi Serengkuk Dayuk Serentak Ketujuan serta partai peserta pemilu untuk turut bersama-sama mendukung dan ikut menyukseskan setiap tahapan pemilu, sehingga penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang berjalan aman, lancar, dan juga tercipta pemilu yang damai tanpa adanya konflik. Aturan itu akan dihadirkan akan dipelajari. Yang pertama mungkin kita misalkan dengan aturan pemilu benar juga mengatur laki-laki masyarakat. Harapannya bahwa ya, hak pilih ada, hak pilih itu memang ada, dan tidak perlu memang ada. Tapi netralitas dan konstitusinya juga harus dijaga. Peserta pemilu diimbau untuk tetap memperhatikan keindahan kota Kuala Tunggal, tidak memasang alat peraga kampanye di tempat yang dilarang dan harus mematuhi tahapan dan juga keputusan yang telah disepakati. Terkait zona pemasangan APK bersama Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Barat, ketertiban keindahan harus tetap dijaga untuk bisa menciptakan suasana yang kondusif, keamanan dan juga ketertiban di tengah masyarakat. Didi Haryadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, KPU Batanghari saat ini tengah menunggu pengiriman logistik surat suara yang dijadwalkan akan didistribusikan pada akhir Desember 2023 ini. Hampir keseluruhan logistik pemilu 2024 telah diterima oleh KPU Batanghari. Saat ini KPU Batanghari hanya tinggal menunggu pendistribusian surat suara yang dijadwalkan paling lambat akan dikirim pada akhir Desember 2023. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, untuk kebutuhan surat suara masih menyesuaikan dengan jumlah DPT yang mencapai 222.203 orang, yang ditambah dengan 2% dari jumlah DPT. Berdasarkan teknis penyaluran, seluruh surat suara yang telah dicetak akan dikirim serentak ke seluruh daerah, mulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Kita belum menerima satupun surat suara, baik Presiden, Wakil Presiden, DPD, DPR Provinsi maupun DPRD Kota. Namun untuk informasi dari Provinsi untuk surat PPWP atau Presiden dan Wakil Presiden itu diperkirakan akhir Desember sudah kita terima untuk pasti tanggalnya. Ahmad Halim menambahkan setelah surat suara yang diterima lengkap, pihaknya akan langsung melakukan proses pelipatan sekaligus sortir surat suara. Proses tersebut dilakukan untuk bisa memastikan logistik pemilu yang diterima lengkap dan tidak ada yang rusak. Ade Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kejari Tebo membuka posko pemilu 2024. Pembukaan posko itu dilakukan untuk menindaklanjuti arahan dari Kejaksaan Agung RI untuk meminimalisir ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pada setiap tahapan pemilu 2024. Meminimalisir ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan pada setiap tahapan pemilu 2024, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo membuka posko pemilu. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, posko pemilu dibuka dalam kurun waktu 24 jam. Posko ini berlaku untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tebo yang ingin menyampaikan aduan terkait dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Tebo, Febro Adiaksa Suseno mengatakan, posko pemilu ini merupakan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang kepemiluan. Nantinya masyarakat dapat datang langsung untuk mendatangi Kejari Tebo untuk bisa menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu kepada para petugas. Mengadu apa permasalahan bisa, makanya dibuat namanya posko pemilu. Masyarakat umum juga bisa. Apakah ada kejadian apa yang terjadi di wilayah sekitar. Jadi artinya masyarakat membuat laporan temuan di lapangan bisa di sini, Bang? Bisa. Jadi itu nanti kami lakukan telah bersama Bawaslu. Apakah itu sifatnya pelanggaran administrasi atau pidana. Bang, ini posko kita ini dibuka 24 jam atau seperti apa? 24 jam. Jadi setiap harinya ada petugas posko kami untuk
bertugas di sini. Febro Adiaksa Suseno menambahkan, pada tahapan pemilu 2024, Kejari Tebo juga mempunyai aplikasi yang terhubung langsung ke Kejaksaan Tinggi dan Kejagung Republik Indonesia. Aplikasi yang digunakan itu untuk bisa menyampaikan laporan pada setiap tahapan pemilu 2024. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara pengawasan konten di media sosial milik partai politik saat ini terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi. Dan sejauh ini Saudara, Bawaslu tidak menemukan adanya informasi yang menyalahi ketentuan yang dilakukan oleh masing-masing partai politik. Hingga kini, Badan Pengawas Pemilu Muaro Jambi tidak menemukan konten yang melanggar ketentuan di akun media sosial milik partai politik. Pengawasan terhadap informasi di media sosial yang terdaftar di KPU harus terus dipantau oleh Bawaslu. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas Asnawi mengatakan, yang saat ini menjadi perhatian admin media sosial di masing-masing partai politik adalah konten yang tidak menjelekkan peserta pemilu lainnya. Kemudian tidak menyebarkan berita bohong dan unsur kebencian. Bagi mereka yang melanggar dan terbukti akan dikenakan sanksi, yakni berupa penghapusan akun secara permanen. Kontennya berisi tentang sama seperti perihal kampanye yang lain, seperti visi misi. Mereka menyampaikan visi dan misi ataupun citra diri mereka di medsos tersebut. Terkait pemberitaan bohong yang mereka sebarkan, nanti akan kita proses akun-akun tersebut bekerjasama dengan Diskominfo, dan Diskominfo apabila terbukti akun tersebut melanggar akan di take down. Kampanye di dunia maya, baik melalui Instagram, TikTok, Facebook, ataupun lainnya, telah berlangsung sejak 28 November sampai dengan 10 Februari atau 3 hari jelang hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Bupati Tanjung Jabung Barat mengapresiasi kegiatan Jambore dan juga latihan gabungan pengurangan resiko bencana. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Saudara Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengapresiasi Jambore Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Desa. Latihan gabungan penanggulangan bencana ini dilaksanakan di Embung Desa Muntialo, Kecamatan Betara. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan Jambore Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa dan latihan gabungan penanggulangan bencana merupakan upaya untuk bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa tangguh bencana. Tak hanya itu, Jambore ini juga bertujuan untuk bisa membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi dan menanggulangi jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Forum Penanggulangan Resiko Bencana Desa yang telah terbentuk khususnya di Kecamatan Betara ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti menjamin pemenuhan hak masyarakat terdampak bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum. Nah, ini merupakan bukti bahwa pelatihan program yang kita buat dengan Battle China ini cukup efektif hingga bencana itu tidak terlalu luas dan bisa memakan korban, apalagi merugikan harta benda masyarakat sekitar dan hal-hal lainnya yang ada di sekitar Kecamatan Betara ini. Field Manager PetroChina International Jabung Ltd Rudi Hermawan mengatakan salah satu fokus PetroChina dalam mengatasi bencana yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi bencana. Apa yang disampaikan Bapak Bupati tadi bahwa daerah Tanjung Jabung Barat memang rawan bencana. Sehingga yang kami harapkan dengan masyarakat yang terdidik dan sadar akan bencana, respon terhadap penanggulangan bencana akan
semakin baik ya. Seperti disampaikan Pak Bupati tadi bahwa sudah ada beberapa benchmark yang bisa kita lihat bahwa penanggulangan yang biasanya memerlukan waktu berbulan-bulan sekarang hanya dalam waktu hitungan minggu ya, kebakaran dan sebagainya bisa kita atasi. Keberadaan relawan desa tangguh bencana dan aparatur merupakan salah satu modal penting dalam menghadapi bencana alam maupun non-alam. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi saat ini mewisuda 113 orang sarjana. Dan pada wisuda yang mengusung tema menuju kampus transformatif, unggul dan juga berkarakter ini, turut dilakukan pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi. Dengan ujian. Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Ma'arif Jambi kembali mewisuda sebanyak 113 sarjana angkatan ke-19. Wisuda yang digelar di salah satu hotel dalam kota Jambi ini mengusung tema menuju kampus transformatif unggul dan berkarakter. Ketua STAI Ma'arif Jambi Dr. Miftahul Rizik mengatakan, pada wisuda di tahun ini, STAI Jambi meluluskan 113 wisudawan dari 6 prodi, yakni pendidikan agama Islam, pendidikan anak usia dini, bimbingan dan konseling pendidikan Islam, hukum ekonomi syariah, hukum keluarga Islam, dan ilmu Al-Quran tafsir. Wisuda pada tahun ini merupakan wisuda terakhir dari STAI Ma'arif Jambi sebelum nantinya dialih status menjadi Institut Islam Ma'arif Jambi. Selain migrasi data, pihak perguruan tinggi juga akan melakukan akreditasi dan upaya lainnya dalam alih status menjadi IMSIMA Jambi. Sebagai perguruan tinggi swasta tertua di Jambi, pihak yayasan dan perguruan tinggi terus melakukan peningkatan kualitas lulusan. Saat ini, ribuan lulusan STAI Ma'arif Jambi tak hanya bekerja sebagai aparatur sipil negara, namun juga wira swasta dan entrepreneur. Ini memang merupakan wisuda terakhir daripada Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi, karena memang mulai tahun depan yang akan mewisuda para mahasiswa ini Institut Islam Ma'arif Jambi, karena ada perubahan dari status dari Sekolah Tinggi Agama Islam menjadi Institut Islam Ma'arif Jambi. Ada beberapa hal memang yang harus segera digarap, termasuk migrasi data, akreditasi dan lain sebagainya banyak. Dan tentu untuk seluruh para wisudawan, harapannya kita yakin semua orang itu bakal sukses. Tapi memang jangan pernah memaksakan kesuksesanmu sama dengan teman orang lain. Jadi yang kita semua bakal sukses di usia dan masa masing-masing. Pada wisuda ke-19 ini, STAI Ma'arif Jambi meluluskan wisudawan dan wisudawati terbaik dengan IPK 3,91 atas nama Miti Indana, Iis Dahlia dengan IPK 3,77, Fauzia Ramanda dengan IPK 3,76, dan Riko dengan IPK 3,65. Pada wisuda kali ini turut dilakukan pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Hari ini 7 Desember 2023, Diskominfo Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan sosialisasi peraturan Komisi Informasi RI nomor 1 tahun 2023. Selain itu juga dilakukan penandatanganan fakta integritas pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun. Penandatanganan fakta integritas pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi serta sosialisasi peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 di lingkup pemerintah Kabupaten Sarolangun dibuka oleh staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Ahmad Nasri mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk bisa meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang cara maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi publik yang ditetapkan serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Sambutan pejabat Bupati Sarolangun yang dibacakan oleh staf ahli Bupati Muhammad mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang melaksanakan kegiatan ini. Ia berharap dengan adanya sosialisasi dan juga penandatanganan fakta integritas ini bisa meningkatkan pemahaman serta pengetahuan tentang tata cara maupun proses pelaksanaan informasi kepada masyarakat. Artinya adalah kalau kita beranjak dari Perpres 39 ini, bahwa tidak ada yang tertutup produsen data, dan begitu juga mungkin berhak menyampaikan kepada Kominfo, dan Kominfo membuka ini secara umum.
Nah, kecuali kita ketahui bahwa pejabat pengelola informasi daerah ini mengetahui tentang apa saja yang menjadi tugas. Dan hal ini terima kasih banyak kepada bapak-bapak dari KI, bukan hanya sekedar ketua yang datang, tapi datang juga sebagai penyelesaian sengketa. Sosialisasi Perki nomor 1 tahun 2023 dibutuhkan karena Perki ini menjadi rujukan bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi badan publik untuk bisa menentukan dan menerapkan standar layanan informasi publik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Bahwa seperti SDJ. Saudara, sebanyak 484 mahasiswa Unbari mengikuti wisuda ke-54 tahun 2023 kali ini. Dan diharapkan para lulusan siap bekerja keras untuk bisa menghasilkan karya yang bermanfaat dan juga terus memperbanyak referensi sehingga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Universitas Batanghari menggelar rapat terbuka Senat dalam rangka wisuda diploma, sarjana dan magister ke-54 tahun akademik 2023-2024 di salah satu hotel dalam kota Jambi. Periode kali ini ada 484 orang lulusan, dengan rincian 66 orang lulusan program pendidikan magister atau S2. Kemudian ada 417 orang lulusan program pendidikan sarjana atau S1 dan 1 orang lulusan pendidikan diploma 3 atau D3. Dari total 484 orang tersebut, ada 7 orang lulusan terbaik dari masing-masing fakultas sesuai dengan jenjang pendidikan, yakni Muhammad Tamrin dari program studi Magister Ilmu Hukum dengan IPK 3,97 dengan predikat lulus dengan pujian. Anisatu Zuhriyah, program studi Magister Manajemen IPK 3,92, predikat lulus dengan pujian. Wahyu Setianingsih, FKIP, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IPK 3,90, predikat lulus dengan pujian. Jessica, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen IPK 3,97, predikat lulus dengan pujian. Rana Radi, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum IPK 3,81, predikat lulus dengan pujian. Kanti Wahyudi, Fakultas Teknik Prodi Teknik Listrik IPK 3,83, predikat lulus dengan pujian. Fadila, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis IPK 3,90, predikat lulus dengan pujian. PJ Rektor Unbari, Profesor Heri mengatakan pihaknya terus berupaya untuk bisa meningkatkan kualitas kampus diantaranya dengan akreditasi, kurikulum, sumber daya manusia, program studi dan penggunaan teknologi informasi, serta mengusulkan program studi baru. Kami akan membuka lebih kurang 5 program studi baru. Ada 3 master dan juga ada S1. Jadi masternya 4 kalau nggak salah, S1-nya 1. Termasuk notariat. Mudah-mudahan ini bisa, kalau tidak moratorium ya nanti kita dapat mendapatkan petunjuk daripada LDK. Alhamdulillah Unbari bisa menghantarkan dosennya untuk menjadi seorang guru besar, karena dari seluruh PTS yang ada di Provinsi Jambi, di Universitas Batanghari inilah lahirnya guru besar pertama untuk di Provinsi Jambi. Jadi kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada Pak Rektor dan seluruh jajarannya atas kerja kerasnya dalam hal meningkatkan kualitas mutu Universitas Batanghari. Sebagai bentuk apresiasi terhadap lulusan terbaik, tidak hanya piagam penghargaan, namun pihak kampus menggandeng beberapa pihak perbankan untuk bisa memberikan beasiswa, dengan harapan menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk meraih prestasi. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, program BLT dan juga non-BLT saat ini masih menjadi prioritas penggunaan dana desa. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini.
Terima kasih saudara, Anda kembali di Jambi hari ini. Saudara, bantuan langsung tunai desa serta non-bantuan langsung tunai desa masih menjadi program prioritas penggunaan dana desa maksud kami untuk tahun 2024. Ada perlambatan serapan anggaran kita. Sesuai petunjuk pemerintah pusat, program bantuan langsung tunai desa serta program non-bantuan langsung tunai desa masih menjadi program prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2024. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Burhani, menjelaskan, BLT Desa masih disiapkan karena merupakan instrumen penting dalam pembangunan masyarakat desa yang berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. BLT Desa juga dipersiapkan untuk menangani persoalan stunting serta ketahanan pangan, termasuk gejolak geopolitik maupun ekonomi global yang bisa terjadi di tahun 2024. Sementara itu, untuk alokasi non-BLT Desa ditujukan bagi penggunaan berbagai program pemberdayaan masyarakat serta pembangunan maupun peningkatan infrastruktur desa. Hingga Desember 2023, penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN untuk wilayah Provinsi Jambi dinilai masuk dalam kategori berhasil. Tercatat hanya ada 4 desa di Kabupaten Kerinci dari total 1.414 desa seprovinsi Jambi yang tidak bisa menggunakan alokasi anggaran tersebut lantaran sejumlah kendala. Jadi dana desa ini masih tetap sama seperti tahun lalu ya. Akan ada 2 kelompok besar. Yang pertama yang akan digunakan untuk BLT desa, ya, masyarakat desa, dan yang kedua akan digunakan untuk non BLT dalam hal ini yang reguler untuk pertama pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan infrastruktur di desa, ya, itu antara lain kegunaannya yang non BLT. Provinsi Jambi untuk tahun 2024 mendapatkan alokasi dana desa sebesar 1,18 triliun rupiah. Anggaran tersebut meningkat 2,08% dari tahun 2023 yang hanya 1,15 triliun rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kota Jambi telah selesai dilaksanakan. Dan saat ini mereka masih menunggu hasil pengumuman kelulusan dari pemerintah. Seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kota Jambi telah selesai dilaksanakan pada tanggal 29 November lalu. Para peserta saat ini masih menunggu pengumuman kelulusan dari Panitia Pelaksana Nasional. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil pengolahan nilai dari Panitia Pelaksana Nasional yang masih terus berlangsung. Sementara itu, untuk jadwal pengumuman kelulusan berkisar pada rentan waktu 6 hingga 15 Desember 2023. Diperkirakan pengumuman kelulusan tidak serentak secara nasional. Oleh karena itu, hasil dari pengolahan nilai atau penyesuaian peringkat peserta ujian dari Panitia Pelaksana Nasional akan diserahkan ke setiap daerah. Kemudian, masing-masing daerah akan mengumumkan hasil ujian melalui website. Pengolahan data hasil uji kompetensi seleksi P3K kemarin itu diolah oleh BKN sampai dengan tanggal 9 Desember ini. Nah, artinya memang bagian pengolahan datanya atau nilainya sudah diberikan ke daerah masing-masing, sudah dapat mengumumkan mulai tanggal 6 sampai tanggal 15. Tapi untuk khusus Kota Jambi, sampai dengan saat ini kita belum dapat hasil olahan data dari pusat. Jadi masih menunggu. Saat ini sudah ada 97 orang peserta seleksi P3K Kota Jambi yang telah dinyatakan gugur lebih awal karena mereka tidak hadir pada saat tes seleksi Computer Assisted Test. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pencurian besi penutup saluran air di Desa Pancuran 3, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci terekam kamera pengawas. Aksi nekat pelaku yang sudah meresahkan warga ini pun viral di media sosial. Aksi seorang pencuri di Desa Pancuran 3, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kerinci ini terekam kamera pengawas milik warga. Berbeda dengan aksi pencurian lainnya yang mengambil barang-barang berharga, pelaku pencurian ini hanya mengambil besi penutup selokan saluran air. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku yang menggunakan baju warna hitam dan memakai topi tersebut melancarkan aksinya pada malam dini hari saat warga terlelap tidur.
Aksi pelaku yang tergolong nekat ini tak hanya di satu titik, namun ada beberapa titik di sepanjang Jalan Depati Parbo, Kecamatan Danau Kerinci Barat. Menurut warga, pencurian besi di daerah ini sudah kerap kali terjadi. Sasarannya bukan hanya besi penutup selokan, tetapi besi-besi lainnya seperti besi pintu pagar ikut menjadi incaran para pencuri. Sekitar jam 2:10 ini untuk trotoar kita ini hilang uang malam tadi. Kejadiannya pas jam 2:10 tadi. Berapa orang tuh? Jumlah orangnya 1 orang kayaknya bang. Kalau di tempat kita sendiri baru kali ini. Saya dengar kabar di tempat lain sudah sering terjadi. Meski tidak dilaporkan ke pihak berwajib, namun untuk menimbulkan efek jera, video dan juga foto terduga pelaku telah disebarkan melalui sejumlah media sosial. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kemendikbudristek melalui Direktorat Pelindungan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan menggelar sosialisasi dan juga bincang budaya tentang sistem zonasi kawasan cagar budaya peringkat nasional Kabupaten Muaro Jambi. Sehubungan dengan keputusan Mendikbudristek Republik Indonesia nomor 135/M/2023 tentang sistem zonasi kawasan cagar budaya peringkat nasional Muaro Jambi, Kemendikbudristek melalui Direktorat Perlindungan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan menggelar sosialisasi dan juga bincang budaya di salah satu hotel di Kota Jambi. Kepala BPK Wilayah 5 Provinsi Jambi dan Babel, Agus Widiatmoko mengatakan, dengan terbitnya Kemendikbudristek ini menjadi dasar landasan berpijak untuk bisa melestarikan kawasan cagar budaya, baik untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Zonasi menjadi upaya perlindungan dengan menentukan batas-batas keruangan sebagai bentuk pengendalian terhadap pemanfaatan ruang di lingkungan kawasan cagar budaya Muaro Jambi. Situs Perkiraan Pulau Jambi ini tidak hanya menjadi kebanggaan nasional dan Provinsi Jambi, tapi bagaimana kemudian situs ini mampu untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat kita. Jadi jangan sampai kemudian bahwa keberadaan situs ini tidak memberikan arti apa-apa terhadap kesejahteraan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu kami berharap ke depan salah satu program yang kami anjurkan, kami sarankan agar program-program yang diinisiasi oleh Balai Cagar Budaya termasuk juga Kementerian Dikti itu ke depan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muktamar Hamdi mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya untuk menyosialisasikan situs percandian Muaro Jambi. Selain itu, penyebarluasan peraturan yang telah disahkan sebagai acuan dan pedoman dalam pengelolaan cagar budaya di Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Perkumpulan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, yakni Junus Satrio Atmojo, Sri Patmiarsi, dan Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia, Firman. Pada tahun 2013 dengan luas 3.981 hektar. Ini luas yang tidak main-main, ya. Luas yang mungkin di Indonesia paling luas penetapan kawasan cagar budaya. Oleh karena itu dibutuhkan aturan, kemudian juga rambu-rambu, bahkan dasar di dalam nanti kita melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Oleh karena itu, dengan terbitnya keputusan Menteri tentang zonasi ini harus kita syukuri. Meskipun di dalamnya memang banyak permasalahan. Dengan dilaksanakannya sosialisasi dan bincang budaya ini diharapkan dapat terwujud kesepahaman antar pemangku kepentingan dengan pengelolaan KCBN Muaro Jambi, sehingga nantinya pelestarian dan pemanfaatan ruang di lingkungan KCBN Muaro Jambi dapat berjalan dengan optimal. Tari Yazid Adli TVRI Jambi melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ridho Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.